ya anak-anak. Oke baik, berdoa kita pimpin oleh ketua kelas kita dahulu ya. Ayo Bunga pimpin dulu. Baik anak-anak, kita mulai materi kita pada pagi hari ini ya, yaitu pelajaran matematika tentang pecahan. Ya, pecahan. Bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Oke, Ibu contohkan seperti ini ya anak-anak. Di sini ada ini. Nah, ini bisa disebut dengan A sebagai pembilang dan sebagai penyebut. A sebagai pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Nah, ini adalah contoh dari pecahan. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh dengan pecahan senilai. Di sini bisa Ibu gambarkan. Nah, ini anggap saja adalah seperti ini. Nah, ini Ibu contohkan, misalnya ini adalah sebuah apel. Nah, ini apel tersebut Ibu potong menjadi 4 bagian. Nah, sebagian ini yang Ibu arsir, Ibu berikan kepada si Bunga. Jadi ini bisa disebut dengan Pembilang. Satu ya. Sedangkan seluruh yang isi bulatan ini 4 disebut dengan penyebut. Sekarang kita beralih ke pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini kalian perhatikan ya, ada 1/4, ada 2/8, ada 4/16. Nah, jadi bisa kalian lihat. Oke, kenapa pecahan senilai ini disebut pecahan senilai? Berarti pecahan 1/4, 2/8, dan 4/16 ini dikatakan senilai. Senilai. Ditulis dengan. Nah, kenapa dia dikatakan senilai? Kita bisa di sini kan 2/8. 2/8 ini bisa dibagi dengan 2. Jadi 2 bagi 2, 1. Nah, sedangkan 8 bisa kita bagikan dengan 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4. Sedangkan yang 4/16 ini, 4 ini bisa kita bagi dengan 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, sedangkan yang ini, yang penyebutnya 16 bisa dibagi dengan 4. 16 bagi 4, 4. Nah, kenapa dia bisa kalian lihat kan disebut pecahan senilai? Karena ini sama dengan 1/4, 1/4, dan 1/4. Jadi ini dikatakan senilai karena bisa dibagi dengan 2. Ini bisa dibagi dengan 4 dan 4. Nah, kita berlanjut ke materi berikutnya tentang menyederhanakan pecahan. Ada 2 macam pembanding pecahan, yaitu pembanding pecahan berpenyebut sama dengan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Coba kalian berpenyebut tidak sama. Coba kalian amati gambar berikut. Kan gambar yang Ibu buat ya. Ini contoh pecahan 2/4. Dapat disederhanakan Nah, jadi 2/4 ini dapat kita sederhanakan lagi ya anak-anak. Caranya bagaimana? Ini contoh Ibu gambar. Ini Ibu contohkan adalah sebuah apel ya. Bisa kalian lihat di sini Ibu potong menjadi 4 bagian. Sedangkan yang sebelahnya Ibu potong menjadi
dua bagian. Nah, di sini ada pecahan 2/4. Sedangkan di sebelahnya yaitu 1/2. Nah, kenapa bisa pecahan ini dapat disederhanakan lagi? Karena 2/4 ini bisa kita bagi menjadi 2 ya anak. Nah, coba bisa kalian lihat 2 dibagi 2 sama dengan 1. Terus di sini ya. Nah, 4 dibagi 2 bisa kita ambil 2. Nah, jadi ini adalah contoh penyederhanaan dari 2/4. Dia sama dengan ini. Jadi 1/2 juga ya anak. Ya Bu. Nah, materi berikutnya kita beralih ke membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan itu juga dapat dibagi menjadi 2 macam ya anak-anak ya. Yaitu membandingkan pecahan berpenyebut sama dengan membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, contohnya Ibu contohkan ya. Ada pecahan 3/7 dan 6/7. Nah, pecahan ini memiliki pembilang 3 dan sebelahnya memiliki pembilang 6. Nah, jadi 3 ini Nah, 3 apakah lebih kecil dari 6? Apakah lebih besar dari 6? Lebih kecil dari 3/7 lebih kecil dari 6/7. Ini kita bisa tulis dengan angka ini ya anak. Nah, jadi 3/7 itu lebih kecil dari 6/7. Nah, ini adalah contoh materi matematika tentang pecahan. Jadi itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan kepada kalian ya anak-anak. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tugas kelompok. Jadi kalian bisa membuat tugas itu berkelompok. Nah, kalian kerjakan berdua. Di sini ada perintahnya. 1, kerjakan tugas bersama teman sebangkumu. Ayo. Kedua, buatlah 10 gambar dalam arsiran. Yang ketiga, tulislah bentuk pecahan biasa dari gambar arsiran tersebut. Tadi yang Ibu contohkan ke kalian tadi ya anak. Yang keempat, bandingkan pecahan biasa tersebut. Yang kelima, tulislah dalam buku tugas dan nilai. Nah, ayo sekarang Ibu tunggu ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Oke, baik, bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak. Bagaimana? Apakah tugas kalian sudah selesai? Kan sudah Bu. Oh, sepertinya sudah ada yang selesai ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari pekerjaan teman kalian ya anak-anak. Di sini dia ada contoh 10. Nah, Ibu contohkan 1 ya. Bisa kalian lihat di sini ya anak-anak. Di sini ada contoh arsiran dari bilangan pecahan 1/4 dan 4/8. Nah, 1/4 dan 4/8. Nah, ini adalah perbandingan. Bisa kalian bandingkan antara 1/4 dan 4/8 ini apakah lebih kecil? Apakah lebih besar atau sama dengan? Ayo. 1/4 lebih kecil dari 4/8. Ya, betul ya. Kenapa dia dikatakan lebih kecil? Karena bisa kalian lihat dulu pecahannya tadi 1/4 dan 4/8. Bisa kalian sederhanakan. 4 ini bisa kita bagi dengan pembagian 2 ya. 4 bagi 2 2.
Oke, baik anak-anak, kalian sudah mengerti ya? Mengerti kan? Oke, sepertinya kita berdiskusi pada pagi hari ini sudah baik semua ya anak-anak. Nah, untuk materi pada pagi hari ini mungkin kita sampai di sini saja ya anak-anak, tentang membahas tentang pecahan tadi. Ibu, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa ya anak-anak, berdoa kembali. Oke, bisa dipimpin Ibu sendiri ya anak-anak. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibentuk menjadi lingkaran yang berukuran sama, nah ambillah satu lingkaran dan bagilah menjadi 8 bagian sama besar dengan cara memberi garis melalui titik pusat pada lingkaran. Ayo, taruh dulu lingkarannya. Kalian beri tanda titik ya di tengah-tengah lingkaran. Beri tanda titik. Terangin lagi, Adira. Yang lain ya. Kemudian berilah warna pada salah satu bagian lingkaran. Tuliskan bentuk pecahan yang sesuai. Oke. Boleh diarsir. Adira mau arsir berapa? Chelsea mau arsir berapa? Setelah digambar dan diarsir, berapa nilai pecahan yang kalian dapat? Untuk Chelsea berapa Chelsea? 1/8. Oke, 1/8 dan Adira? 2/8. Oke, terima kasih.